Selamat Minggu untuk kita semua. Dan pada hari ini kita akan mencoba menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada Minggu 30 Mei 2021. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini, Minggu Trinitatis, kita akan mendengarkan firman ini dengan topik Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Dalam topik ini sangat jelas ketritunggalan itu, yaitu Allah, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sesungguhnya didasari kepada pertanyaan murid-murid daripada Yohanes, di mana mereka mempertanyakan tentang baptisan yang dilakukan oleh Yesus dan para pengikutnya, sedangkan Yesus adalah juga yang menjadi dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka mempertanyakan tentang kepribadian Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Kalau kita dalam posisi ini melihat di mana kerendahan hati, kejujuran dan ketulusan Yohanes Pembaptis sangat jelas, pengenalannya kepada Yesus Kristus sangat mendalam. Seandainya diposisikan dalam kehidupan saat ini, orang banyak yang mencari jabatan, yang mencari harga diri, yang membutuhkan ataupun menginginkan sebuah pujian ataupun prestasi. Namun bagi Yohanes sebagai orang yang mengenal Yesus dengan benar, itu ditanggalkannya. Selayaknya banyak orang yang akan mengatakan, ya, saya lebih besar dari dia, saya yang membaptis dia, mengapa dia menjadi lebih besar? Namun dia mengatakan, dia menyadari dengan tepat tentang keberadaan dirinya. Yohanes menunjuk kepada Yesus sebagai yang diutus dari Allah. Dia mengatakan dengan jelas pada ayat 31, yang pertama, siapakah Yesus itu? Yang pertama yang diterangkan oleh Yohanes Pembaptis adalah, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yohanes Pembaptis menerangkan dengan jelas bahwa Yesus berasal dari atas. Karena Yesus berasal dari atas, maka di atas, yang datang dari atas itu di atas segalanya. Dan yang kedua, Yohanes Pembaptis dengan jelas mengatakan juga tentang asal Yesus itu adalah dia berasal dari sorga. Sehingga
apa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Sorga itu jauh lebih mulia daripada bumi ini, sehingga kemuliaan bumi tidak akan bisa melewati daripada kemuliaan sorga. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis dengan jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah yang empunya sorga dan yang berasal dari sorga. Sehingga dengan pemahaman ini, dia mau mengatakan kepada pengikutnya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah lebih tinggi dari saya. Saya ini berasal dari bumi, sedangkan Yesus berasal dari atas dan dari sorga, sehingga apa yang dikatakannya itu adalah perkataan yang dari sorga. Kemudian, sedangkan saya berasal dari bumi, sehingga apa yang saya katakan itu merupakan perkataan bumi. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Itu yang dikatakannya. Artinya dengan jujur dan dengan iman, dengan sebuah pengajaran, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengenal lebih dalam tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah berasal dari Allah, yang berasal dari atas, dan juga yang berasal dari sorga. Kemuliaannya sudah menyatu dalam dirinya, dan hidupnya itu merupakan memancarkan sorga tersebut. Itu yang pertama yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan bahwa dia lebih rendah, namun Yesus jauh lebih tinggi dari dia. Yang kedua, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Jadi, Yesus datang untuk menyaksikan tentang pekerjaan Allah. Yesus datang untuk menyaksikan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang. Pekerjaan Allah adalah bagaimana agar orang mengenal Allah. Pekerjaan Allah adalah agar orang menjadi masuk di dalam kerajaan Allah dan beroleh keselamatan. Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus menunjukkan dirinya sebagai jalan keselamatan. Yesus mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara agar orang menjadi melihat kebenaran Allah, karena memang Yesus merupakan penggenapan janji-janji Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini menjadi mengingatkan kepada para murid-murid Yohanes bahwa memang Yesus telah menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi, apa yang dikatakan oleh Taurat, apa yang dikatakan oleh Musa tentang kedatangan anak Allah yang menjadi penebus bagi umat manusia. Namun, dengan jelas dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, banyak orang tidak menjadi menerimanya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu mengaku bahwa Allah ada benar. Dan dalam ayat 32, ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Yesus yang merupakan Allah itu, yang melihat kebenaran Allah melalui kehadirannya, ketika menyatakan firman, tidak diterima oleh orang di sekitarnya. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Yesus secara benar. Namun dengan tegas bahwa Yohanes mengatakan di dalam Yesus kebenaran Allah akan menjadi nyata. Artinya yang kedua dalam firman ini adalah Yesus adalah sebagai saksi tentang apa yang sudah dilihatnya, yang sudah didengarnya, yaitu tentang Allah. Yesus bukan hanya sebuah yang menceritakan apa yang didengarkan dari orang lain, namun dari Allah itu sendiri, sehingga penggenapannya adalah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Yang ketiga tentang eksistensi Yesus dalam firman Tuhan pada saat ini adalah ayat 34. Dikatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahwa Yesus, di dalam Yesus ada roh, dikaruniakan rohnya. Artinya bahwa di dalam Yesus ada roh Allah, bahwa di dalam Yesus ada roh Allah, dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Pemahaman ini mau mengingatkan kepada orang-orang percaya, kepada para pengikut Yohanes pada saat itu, dan kepada kita pada saat ini, bahwa Yesus itu merupakan representasi daripada Allah. Kehadiran Yesus merupakan kehadiran Allah, karena di dalam Yesus ada roh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita merenungkan, mengingat bagaimana roh Allah itu menjadi diam di dalam diri kita, di dalam diri Yesus, maka dengan demikian kita memahami bahwa Yesus itu merupakan Allah. Roh dan kuasa yang tidak terbatas melekat kepada Yesus dan menjadi identitas milik Yesus. Roh yang tak terbatas itu menjadi melekat kepada Yesus dan menjadi sesuatu identitas Yesus Kristus. Roh kuasa itu melebihi kekuatan dan kekuasaan pemerintahan yang ada di dunia ini. Roh itu melebihi daripada kuasa dan pemerintahan yang ada di dunia ini. Hikmat yang ia punya melebihi hikmat daripada orang yang berhikmat. Hikmat yang dimiliki oleh Yesus melebihi daripada hikmat daripada semua orang yang berhikmat. Karena memang seluruh yang ada bagi Allah diberikan kepada Yesus Kristus dan dikaruniakan dengan tidak terbatas. Bapak Ibu yang terkasih, identitas ketiga ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah yang dikaruniakan roh, dan oleh karunia roh tersebut, roh itu menjadi identitas daripada Yesus, dan Yesus adalah yang memiliki melebihi hikmat daripada dunia, kepintaran daripada dunia, pola pikir daripada dunia, sehingga Yesus merupakan Allah itu sendiri. Dan yang keempat yang diterangkan oleh firman Tuhan pada saat ini terdapat pada ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada pada dia. Artinya bahwa percaya kepada Yesus itu adalah langkah awal untuk beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus akan menjadi beroleh hidup yang kekal. Murka Allah menanti orang yang tidak percaya. Artinya sebenarnya kita yang berdosa ini, kita manusia ini yang hidup di dalam keinginan daging, adalah orang yang layak untuk dimurkai oleh Allah. Orang yang layak dihukum oleh Allah. Hukuman dan murka Allah itu menanti kita. Namun dirubah menjadi orang yang percaya, menjadi beroleh kehidupan yang kekal. Menerima dan percaya kepada Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Percaya yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis bukan hanya sekadar percaya biasa. Karena iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya artinya adanya suatu keyakinan yang kuat untuk menerima dan mengakui Yesus satu-satunya anak Allah yang menyelamatkan manusia, serta mengikuti keteladanan ajarannya. Allah begitu mengasihi manusia, oleh karena itu Allah mendatangi manusia melalui Yesus Kristus, sehingga manusia yang berdosa itu menjadi diselamatkan, dibebaskan, dikeluarkan dari dosa dan hukuman. Oleh karena itu, kepercayaan kepada Yesus
bukan seperti kepercayaan kepada Yohanes. Dia dengan jelas mengatakan kepercayaan kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini yang memiliki tema Allah mengutus putranya, ternyata dengan jelas kita melihat bahwa Yesus yang datang itu adalah merupakan Allah yang datang dari sorga, yang menjadi menyaksikan tentang Allah, yang diperlengkapi dengan roh Allah, kemudian menjadi identitas Allah nyata di dalam dirinya. Dan siapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, malam melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa terkadang kita digoda untuk meninggikan diri. Kita tergoda untuk memiliki keakuan yang besar. Oleh karena aku maka menjadi semua begini, begitu, dan begini. Banyak orang yang melakukan tersebut, termasuk dalam pelayanan. Seolah-olah Allah tidak ada lagi dalam pelayanan itu. Yang ada adalah dirinya. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa ketika keadaan itu yang mau memuji kita sebagaimana murid-murid Yohanes yang mau meninggikan dia, tetap merendahkan diri. Kenallah Yesus dengan benar, karena Yesus itu adalah yang datang dari sorga, yang memiliki kelebihan yang sangat tidak ada bandingnya dengan di dunia ini. Yesus itu merupakan menyaksikan tentang Allah, dan dia penuh dengan roh, olehnya ada keselamatan. Mari kita hidupi dan kita imani Yesus yang menjadi penebus, yang datang itu, yang menebus kita dari segala dosa dan kelemahan. Bapak Ibu yang terkasih, pada Minggu Trinitas ini sangat segar kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk hidup teguh, hidup beriman, dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah kita semakin kecil, namun Allah semakin besar. Dan biarlah kita semakin kecil, namun Yesus menjadi semakin besar. Karena memang kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Yesus. Kita hanya yang berasal dari dunia, namun Yesus berasal dari surga. Dia telah menyaksikan segala sesuatu, dan dia sudah dikaruniakan roh yang menjadi identitas keallahannya, dan keselamatan ada padanya. Oleh karena itu, muliakan Tuhan, sembah dia, dan biarlah segala kehidupan kita secara total mengandalkan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan bagi kami, mengingatkan kami akan keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, akan identitas Yesus Kristus, dan akan kesaksian yang dinyatakannya, dan ia yang berasal daripada surga. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.